selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan namo buddhaya swastiastu. Sekarang kita akan belajar IPS dengan masih tema 1, materi kondisi geografis dan budaya negara-negara di Asia Tenggara yang kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Sebelum video pembelajaran ini, Ibu sudah menerangkan ada 5 negara Asia Tenggara, ya. Sekarang Ibu akan menerangkan negara yang keenam, yaitu Brunei Darussalam. Apakah ibu kota Brunei Darussalam? Yaitu Bandar Seri Begawan. Kondisi geografis daripada Brunei Darussalam adalah memiliki sungai yang terpanjang, yakni Sungai Belait. Sebagian besar bentang alam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang tersebar di wilayah Miri, Kuala Belair. Dataran rendah di Brunei Darussalam dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan lada, padi, kelapa, dan buah-buahan. Dari kondisi geografis ini, mata pencaharian dari masyarakat di Brunei Darussalam sebagian besar pertambangan, buruh industri, tenun dan logam, serta petani. Nah, Brunei Darussalam ini 40% penghasilannya berasal dari minyak bumi dan gas alam. Adapun kehidupan sosial budaya dari Brunei Darussalam terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan suku Dayak. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Melayu. Dan ada juga bahasa sehari-hari yang digunakan seperti bahasa Inggris dan Mandarin. Yang ketujuh, negara Laos. Beribu kota Vientiane. Kondisi geografisnya, Laos ini tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. Wilayahnya bergunung-gunung, terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan. Ada sungai Mekong mengalir dari wilayah barat sampai tenggara yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Dataran rendah di negara Laos dimanfaatkan untuk lahan pertanian padi, jagung, tembakau, dan daerah perbukitannya untuk tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Dari kondisi geografis Laos ini, sebagian besar mata pencahariannya penduduknya adalah petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Kehidupan sosial budaya dari Laos akan kita bahas. Masyarakatnya kebanyakan berasal dari etnis Lao yang menganut agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan di negara Laos adalah bahasa Lao. Dan ada juga bahasa sehari-hari yang digunakan yaitu bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Sekarang anak-anakku, kita akan berbicara tentang negara Kamboja. Kamboja beribu kota Phnom Penh. Kondisi geografisnya, sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian barat laut terdapat dataran Lacustrine yang terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap yang menghasilkan ikan tawar utama di Asia Tenggara. Sungai yang terbesar yang melewati negara Kamboja ini adalah Sungai Mekong. Di sekitar Sungai Mekong ini sangatlah subur, sehingga dimanfaatkan untuk pertanian yang menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis, serta hasil perkebunannya berupa tembakau dan karet. Dari kondisi geografis negara Kamboja ini, mata pencaharian dari masyarakatnya
sebagian besar adalah petani, pekebun, dan petambak. Nah, kehidupan sosial budaya di negara Kamboja akan kita bahas. Masyarakat di negara Kamboja berasal dari suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar masyarakatnya beragama Buddha. Bahasa resmi di negara Kamboja adalah bahasa Khmer. Nah, anak-anakku, kita akan masuk ke negara yang ke-9 yaitu Myanmar. Ibu kota daripada Myanmar adalah Naypyidaw. Kondisi geografisnya berupa pegunungan di bagian barat bernama Pegunungan Arakan. Dataran rendahnya terbentang dari delta Sungai Irrawaddy ke Sitam yang menghasilkan tumbuhan tembakau. Platosan menghasilkan teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Di Myanmar ada yang namanya wilayah Tenasserim yang dimanfaatkan untuk pertambangan timah. Mata pencaharian daripada negara di masyarakat di Myanmar ini sebagian besar adalah petani, pekebun, dan penambang. Sekarang kita akan bahas kehidupan sosial budaya di Myanmar. Masyarakatnya berasal dari etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk di Myanmar beragama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Nah, anak-anakku, akhirnya kita sampailah ke negara yang ke-10 di Asia Tenggara, yaitu Vietnam. Kondisi ibu geografisnya adalah di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunnan dan dataran tinggi Annam. Sebelumnya, ibu kota dari Vietnam ini adalah Hanoi. Kondisi geografis di sebelah utara terdapat delta Sungai Merah. Terdapat dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Bahkan padi, dan Vietnam disebut pengekspor beras terbesar ketiga. Ya. Kota Ho Chi Minh yang ada di Vietnam menjadi pusat industri utama seperti industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Hutan-hutan di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan. Mata pencarian masyarakat di Vietnam adalah petani, pekebun, dan penambang. Kehidupan sosial budaya di Vietnam, sebagian besar etnisnya adalah etnis Kinh yang menganut agama Buddha. Bahasa resmi dari negara Vietnam ini adalah bahasa Vietnam. Nah, anak-anakku, demikianlah ke-10 negara-negara yang ada di Asia Tenggara sudah Ibu terangkan. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatanmu dengan selalu mencuci tangan dan pakailah masker jika kamu keluar rumah. Tetap berserah diri kepada Tuhan. Dan akhir kata Ibu ucapkan Namo Buddhaya.